Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allah. Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan mengangkat spirit sebagai ilmu tertinggi. Dalam beberapa video saya terkait dengan ilmu yang sifatnya materi atau ilmu yang sifatnya dokumen, itu menimbulkan berbagai perdebatan karena dokumen ataupun hasil eksperimen itu kebenarannya relatif atau nisbi. Maka sebenarnya keilmuan tertinggi itu adalah keilmuan spirit. Keilmuan spirit atau ilmu spirit yang terkait atau yang melakukan atau yang ditinjau dari perspektif spirit itu mutlak benarnya. Kenapa demikian? Karena di spirit itu hanya ada salah dan benar. Ini bukan mistik ya, bukan mistik. Kalau mistik itu hanya sebatas jin, tapi ini spirit. Kita ambil contoh begini. Logika atau akal itu sangat berpengaruh dalam perkembangan manusia atau peradaban saat ini. Logika menjadi sandaran utama atau menjadi salah satu sandaran terbesar dalam kehidupan kita saat ini. Logika di atasnya itu biasanya arahnya ke filsafat. Jadi untuk menjadi seorang yang bijaksana melalui logika, itu biasanya larinya ke keilmuan filsafat. Banyak cabang dari filsafat. Namun biasanya filsafat itu karakteristiknya liar. Apalagi pemikir-pemikir filsafat yang belum mencapai pada kesimpulan. Keliaran filsafat itu hanya bisa dibatasi oleh spirit. Semisal begini, ketika ada alam, itu pasti ada pencipta alamnya. Itu logis. Ketika ada benda, berarti ada pencipta bendanya. Itu logis. Nah, kemudian ditarik ke dunia filsafat mencari siapa penciptanya. Jadi seandainya umpamanya alam ini, siapakah penciptanya? Itu dalam pemikiran filsafat pasti liar. Akhirnya kesimpulannya menemukan berbagai teori atau kesimpulan masing-masing. Tetapi ketika ditembuskan ke spirit, maka jawabannya akan mutlak. Jadi segala bentuk pertanyaan yang bersifat atau yang berkarakter filsafat yang berbasis logika itu hanya bisa diselesaikan oleh keilmuan spirit. Karena di spirit semua tampak jelas. Itu spirit. Logika filsafat ujungnya spirit. Kemudian contoh lagi adalah fisik, fisiologi juga ujungnya spirit. Contohnya begini. Fisik badan kita, fisiologi fungsi tubuh atau fungsi badan kita, dan ujungnya juga spirit. Jadi begini saudaraku. Fisik kita umpamanya kehausan atau kelaparan, laparlah. Maka kemudian fungsi fisiologi atau fisiologi kita akan berusaha untuk memenuhi hasrat makan atau minum itu. Nah, ketika hasrat atau minum itu ditemukan, maka fisiknya kembali tidak kehausan.
Tetapi ketika berpuasa, jelas lapar. Jelas lapar. Nah, ketika lapar, fisiologinya tidak mencari pemenuhan kebutuhan dari lapar itu. Karena apa? Karena dikunci oleh ruhnya, oleh spiritnya. Spiritnya mengunci itu bahwasannya, menegaskan bahwasannya dia sedang puasa. Jadi lapar itu fisiologinya tidak kemudian berusaha untuk memenuhi rasa lapar atau makan, karena kunciannya di ruhnya. Itu. Jadi ujungnya spirit juga. Kemudian medis, para medis ujungnya juga spirit. Kenapa demikian? Karena medis itu masih berhenti pada tataran manusia yang hidup. Ketika dia sudah kehilangan nyawa, medis berhenti. Tidak bisa menjawab kemana ruh itu pergi, kenapa dia mati. Penyebab kematian fisik bisa ditemukan secara medis, tetapi hakikat dari kematian itu sendiri medis tidak bisa menemukan. Jadi ujung semua dari keilmuan itu nanti filsafat. Semua nanti ke spiritual, karena di sana kebenarannya mutlak. Sejarah juga sama, nanti ujungnya ke spiritual. Jadi ukuran kebenarannya nanti merujuk ke semua ke spiritual, karena kebenarannya di sana mutlak. Seorang SP atau seorang Raja Wali Allah mampu mengkonfirmasi segala hal yang terkait dengan jagat raya ini melalui keilmuan spiritual itu. Semisal dalam urusan medis, ini fakta. Untuk mengetahui hasil rekam jantung seseorang, petugas kedokteran atau petugas medis atau seorang dokter ahli jantung itu membutuhkan waktu setidaknya 30 menit untuk melihat, menganalisa, kemudian 30 menit untuk menceritakan atau untuk menjelaskan. Namun dalam spirit hanya butuh waktu 5 detik untuk menganalisa. Jadi untuk men-scan atau menyeken tubuh seseorang, di dunia spirit hanya butuh waktu tidak sampai 5 detik. Kenapa demikian gitu ya? Karena tinjauan dari spirit itu holistik, itu utuh, transparan. Tubuh kita ini kan ada 7 lapis ya. Ini fakta real, ini bahasanya sangat jelas dan nyata. 1 sumsum kita tahu, 2 tulang kita tahu, 3 darah kita tahu, 4 otot kita tahu, kemudian 5 daging kita tahu, 6 kulit kita tahu, 7 bulu kita tahu. Tidak belibet itu konsepnya, 7 lapis. Saya tidak bermaksud merendahkan keilmuan atau ilmu pengetahuan, baik itu medis ataupun di luar medis, maksudnya baik itu ilmu kedokteran, ilmu filsafat, sejarah, kemudian fisika, segala macamnya. Itu merupakan hasil karya atau hasil pemikiran manusia, layak untuk diapresiasi. Namun maksud kami dari tim Raja Wali, keilmuan itu nanti mengerucut ke dalam spirit. Sampai sekarang teori Isra Mi'raj belum bisa dijawab oleh fisika. Kenapa kecepatan Nabi dalam menembus ruang itu bisa melampaui kecepatan cahaya padahal fisik? Kalau jawaban ahli tokoh-tokoh agama pasti jawabnya karena diperjalankan Allah. Tapi teorinya bagaimana? Fisika belum bisa menjawab. Dari spiritual jelas terlihat Nabi dibungkus ruh. Kalau dalam dunia modern ada yang namanya levitasi. Levitasi itu meringankan tubuh. Jadi dia memperkuat ruh, meringankan tubuh. Itu di beberapa kelompok
tertentu ada ilmu levitasi atau meringankan tubuh. Itu bukan hal yang aneh dan itu nyata ada. Jadi fisika, metafisika, spirit, fisik, fisiologi, spirit. Jadi semua hal keilmuan nanti itu akan mengerucut kepada spirit. Makanya tidak heran jika seorang SP atau seorang raja wali Allah itu dalam menganalisa segala hal itu mutlak benarnya. Kenapa demikian? Karena tinjauannya lengkap. Dia tembakannya pas, tidak kurang, tidak lebih. Karena di spirit terbuka dan mutlak benarnya. Semua hal bisa ditinjau gitu. Makanya ke depan nanti ilmu spirit ini, ilmu spiritual ini akan menjadi primadona. Kenapa demikian? Karena spiritual ini ternyata mampu menyelesaikan berbagai permasalahan. Kenapa demikian? Karena kebenarannya mutlak, ruang lingkupnya holistik, kemudian aplikatif. Jadi bukan berhenti pada hal-hal yang teoritis. Ketika spiritual ditembakkan ke pemahaman Al-Quran, itu aplikatif. Konsepnya jelas dan aplikatif. Ketika spiritual ditembakkan menjadi pada ilmu fisika, itu juga jelas. Tidak akan berbenturan. Spirit dengan ilmu pengetahuan tidak akan berbenturan. Spirit dengan teknik informatika atau dengan programmer itu, dengan hacker sekalipun, itu tidak berbenturan. Dunia spirit bisa menghacker komputer karena gelombangnya itu sama, tapi kecepatannya lebih cepat spirit. Spirit bisa memutus gelombang elektro, bisa memutus gelombang sinyal, bisa memutus gelombang radio, bisa. Jadi keilmuan spirit ini nanti akan menjadi primadona karena menjadi induk dari ilmu pengetahuan modern. Sekarang masih dianggap modern, tapi nanti ada yang lebih modern. Spiritual sebagai induk pengetahuan modern. Semua mengerucut ke situ sehingga kehidupan dan peradaban manusia makin baik. Tidak hanya menemukan teknologi yang canggih, tetapi teknologi itu menjadi manfaatnya menjadi lebih besar. Tidak hanya penemuan tapi merusak, tapi penemuan yang bisa bermanfaat. Jadi spiritual ke depan akan menjadi primadona ilmu karena menjadi rujukan atau menjadi acuan untuk segala disiplin ilmu. Demikian terkait dengan ilmu yang dipelajari oleh seorang Raja Wali atau Satrio Piningit. Terima kasih. Hairul Kalam. Assalamualaikum. Tetap beriman dan beramal soleh. Hairul Kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.